Landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan merupakan pandangan ke masa lalu yang melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan di Indonesia yang terjadi pada periode tertentu pada masa lalu. Adapun sejarah landasan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-5. Tujuan pendidikan pada zaman ini sama dengan tujuan agama tersebut. Pendidikan dilaksanakan dalam rangka penyebaran dan pembinaan kehidupan beragama Hindu dan Buddha. Yang kedua, zaman pengaruh Islam. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang mencakup Nusantara pada abad ke-16. Tujuan pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan hidup Islam, yakni mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ada zaman pengaruh Nasrani. Sikap VOC terhadap pendidikan adalah membiarkan terselenggarakannya pendidikan tradisional di Nusantara yang mendukung diselenggarakannya sekolah-sekolah yang bertujuan menyebarkan agama Kristen. Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh VOC terutama dipusatkan di bagian timur di Indonesia, di mana Katolik telah berakar, dan di Batavia yang merupakan pusat administrasi kolonial. Tujuannya untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Kristen Protestan atau Calvinisme. Yang keempat, ada zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1816, VOC ambruk dan pemerintahan dikendalikan oleh para komisaris jenderal dari Inggris. Mereka harus memulai sistem pendidikan dari dasar kembali karena pendidikan pada zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Oleh karena itu, kurikulum sekolah mengalami perubahan radikal dengan masuknya ide-ide liberal yang bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, nilai-nilai rasional, dan sosial. Pada awalnya, kurikulum ini hanya diterapkan untuk anak-anak Belanda selama setengah abad ke-19. Setelah tahun 1848 dikeluarkan peraturan pemerintah yang menunjukkan bahwa pemerintah lambat laun menerima tanggung jawab yang lebih besar atas pendidikan anak-anak Indonesia sebagai hasil perdebatan di parlemen Belanda dan mencerminkan sikap liberal yang lebih menguntungkan rakyat Indonesia. Sejak dijalankannya politik etnis ini, tampak kemajuan yang lebih pesat dalam bidang pendidikan selama beberapa dekade. Pendidikan yang berorientasi barat ini meskipun masih bersifat terbatas untuk beberapa golongan saja, antara lain anak-anak Indonesia yang orang tuanya adalah pegawai pemerintahan Belanda, telah menimbulkan elit intelektual baru. Yang kelima, ada zaman kolonial Jepang. Ada beberapa segi positif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajahan Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh Jepang untuk dipakai di lembaga-lembaga pendidikan, di kantor-kantor, dan dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini mempermudah bangsa Indonesia untuk merealisasikan Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, cita-cita bangsa Indonesia menjadi kenyataan ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan kepada dunia. Yang keenam, ada zaman kemerdekaan. Tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Suatu persekolahan di Indonesia yang telah dipersatukan oleh penjajahan Jepang terus disempurnakan, namun dalam pelaksanaannya belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan banyak pendidikan di daerah-daerah tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan para pelajarnya. Di situ banyak pelajar yang ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak dapat bersekolah. Yang ketujuh, ada zaman Orde Lama. Di samping itu, pendidikan nasional zaman Orde Lama adalah pendidikan yang dapat membangun bangsa agar mandiri sehingga dapat menyelesaikan revolusinya baik di dalam maupun di luar. Yang kedelapan, ada zaman Orde Baru. Menurut Orde Baru, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup, dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Inovasi-inovasi pendidikan juga dilakukan untuk mencapai sasaran pendidikan yang diinginkan. Sistem pendidikannya adalah sentralisasi dengan berpusat pada pemerintah pusat.
Yang terakhir ada zaman reformasi. Masa reformasi ini pada awalnya lebih banyak bersifat mengejar kebebasan tanpa program yang jelas. Sementara itu, ekonomi di Indonesia semakin terpuruk, pengangguran bertambah banyak, demikian juga halnya dengan penduduk miskin. Korupsi semakin hebat dan semakin sulit diberantas. Namun demikian, dalam bidang pendidikan ada perubahan-perubahan dengan munculnya Undang-Undang Pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan yang dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Di samping itu, kesejahteraan tenaga pendidikan perlahan-lahan mulai meningkat. Implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Pendidikan diharapkan bertujuan dan mampu mengembangkan berbagai macam potensi peserta didik, serta mengembangkan kepribadian mereka secara lebih harmonis. Tujuan pendidikan juga diharapkan untuk mengembangkan aspek keagamaan, kemanusiaan, serta kemandirian peserta didik. Yang kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar dan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa, mengembangkan kemandirian dan bekerja sama siswa dalam pembelajaran, mengembangkan pembelajaran lintas disiplin ilmu, demokratisasi dalam pendidikan, serta mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, kebudayaan nasional. Pendidikan harus juga memajukan kebudayaan nasional. Emil Salim dalam Pidarta mengatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh bangsa lain. Yang terakhir ada inovasi pendidikan. Inovasi harus bersumber dari hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep dari dunia barat, sehingga diharapkan pada akhirnya membentuk konsep-konsep pendidikan yang bercirikan Indonesia. Landasan politik pendidikan ini memiliki konsep yang menurut Aristoteles ia mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia adalah hewan berpolitik yang hidup dalam bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan. Negara itu sendiri merupakan suatu bentuk kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat legalitas dalam menggunakan kekuasaan dan mengorganisasi kekuatan yang ada pada masyarakat untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan umum. Landasan politik pendidikan juga memiliki definisi seperangkat konsep politik yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Dapat kita ketahui bahwasannya terdapat 4 unsur pokok dalam politik. Yang pertama, tatanan kekuasaan yang berakar pada budaya dan organisasi sosial sebagai kebijakan politik. Yang kedua, menentukan kebijakan-kebijakan hidup bernegara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan sebagai kemauan politik. Yang ketiga, menyelenggarakan kesejahteraan hidup bermasyarakat berdasarkan kemampuan sebagai implementasi politik. Dan yang keempat, hubungan internasional sebagai hal khusus dalam mewujudkan implementasi bernegara. Implikasi politik terhadap pendidikan terdapat beberapa poin. Poin pertama, penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, landasan politik pendidikan sangat diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan agar tidak menyimpang dari rambu-rambu penyelenggaraan pemerintahan negara. Poin kedua, pendidikan didefinisikan sebagai sivilisasi, yaitu suatu upaya menyiapkan warganya agar sesuai dengan aspirasi bangsa dan negara. Hal ini dikemukakan oleh Odang Mukhtar. Kemudian poin terakhir, terdapat 4 unsur pokok politik yang dikemukakan oleh Mudjaharjo. Yang pertama mengenai tatanan politik, yang kedua mengenai kemauan politik, ketiga implementasi politik, dan yang keempat hubungan kerjasama internasional.